Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani dari kelas Tadris Biologi 3 semester 5. Baiklah, pada video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai pengertian sintesis protein serta tahapan-tahapan dalam sintesis protein. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Nah, asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Nah, sintesis protein juga bisa diartikan sebagai proses pembentukan protein yang melibatkan DNA. DNA sendiri merupakan materi genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. DNA terdiri dari kode genetik yang berupa urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen inilah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembentukan polipeptida atau protein. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan sintesis protein. Nah, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, di mana transkripsi terjadi di dalam nukleolus dan translasi terjadi di dalam ribosom. Nah, transkripsi adalah suatu proses pencetakan mRNA oleh DNA untuk menyalin urutan asam amino tertentu sebagai langkah awal dari proses sintesa protein. Nah, transkripsi sering juga disebut sintesa RNA. Nah, proses transkripsi diawali dengan membukanya pita double helix DNA sebagai dengan perantaraan enzim RNA polimerase. Nah, selanjutnya salah satu pita DNA itu mencetak mRNA, yaitu dengan menyalin dan menyerahkan informasi genetik tertentu. Nah, proses transkripsi ini melalui 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi. Nah, tahap inisiasi adalah tahap pencetusan memulaikan penyalinan kode genetik. Nah, proses ini dimulai dengan enzim RNA polimerase yang mengendalikan proses transkripsi melekat pada bagian promoter. Selanjutnya, pita DNA akan membuka sehingga DNA akan memulai menyalin kode-kode genetik menjadi RNA atau dikenal dengan mRNA, yaitu message RNA atau RNA duta. Nah, yang kedua ada elongasi. Nah, tahap elongasi adalah proses penyalinan semua kode-kode genetik yang diinginkan oleh DNA. Nah, di mana RNA polimerase membaca urutan DNA atau DNA template dan menyalinnya sampai semuanya tersalin. Nah, kemudian yang ketiga ada terminasi. Nah, tahap terminasi adalah tahap akhir dari proses transkripsi, yaitu setelah proses pemanjangan untayan RNA, hasil sintesis semua sudah tersalin maka akan ditutup. Maka berakhirlah penyalinan kode genetik dan pita mRNA. Selanjutnya, mRNA akan menuju sitoplasma. Nah, baiklah, berikut ini merupakan gambar dari proses transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baiklah, berikut ini merupakan proses dari translasi, di mana translasi merupakan suatu proses perakitan protein di mana RNA diterjemahkan untuk menghasilkan rantai asam amino atau perakitan protein dari asam amino dalam urutan tertentu sesuai dengan petunjuk mRNA. Nah, baiklah, pada proses translasi melibatkan 4 tahap, yaitu ada aktivasi atau pengaktifan asam amino. Nah, sebelum asam amino mengadakan polimerisasi menjadi polipeptida, asam amino melekat pada tRNA. Kemudian pada ujung karboksilnya asam amino diaktifkan menjadi bentuk berenergi tinggi. Nah, proses pengaktifan itu penting karena asam amino bebas tidak dapat ditambahkan langsung pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Nah, kemudian yang kedua ada inisiasi. Nah, proses inisiasi menentukan susunan bacaan untuk sintesis protein. Suatu ribosom memiliki 2 tempat berikatan atau binding site berbeda untuk molekul tRNA, yaitu satu tempat untuk menahan tRNA yang berhubungan dengan ujung rantai polipeptida yang sedang tumbuh, yaitu PCT. Kemudian satu tempat untuk menahan molekul tRNA yang akan datang atau baru yang memuat satu asam amino, yaitu a site. Kemudian yang ketiga ada elongasi atau pemanjangan rantai polipeptida.
Nah, proses pemanjangan rantai polipeptida pada satu ribosom dapat dianggap sebagai suatu daur dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, satu molekul aminoasil tRNA menjadi terikat pada aside yang kosong dengan membentuk pasangan basa dengan 3 nukleotida mRNA yang terdedah pada aside. Kemudian langkah yang kedua, ujung karboksil rantai polipeptida dilepaskan dari tRNA pada P site dan dihubungkan oleh ikatan peptida kepada asam amino yang terikat kepada tRNA pada aside. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh peptidyl transferase enzim yang terikat erat pada ribosom. Kemudian yang ketiga yaitu peptidyl tRNA baru pada aside dipindahkan ke P site pada waktu ribosom pindah tempat 3 nukleotida sepanjang mRNA. Aside yang kosong bebas menerima aminoasil tRNA yang baru. Kemudian yang keempat ada terminasi. Nah, suatu rantai protein dilepaskan kalau satu dari 3 kodon berhenti dicapai. 3 kodon yaitu UAA, UAG, atau UGA. Pada mRNA adalah kodon berhenti yang mengakhiri atau terminasi translasi. Nah, rantai protein yang lengkap dilepaskan ke dalam sitoplasma sel. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.